Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang mengalami senantiasa kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman dengan judul Jemaat Allah yang Hidup. Kita baca bersama-sama dari 1 Timotius 3 ayat 14 dan 15. 1 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayat 15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi firman Tuhan ini menuliskan keluarga Allah. Itu tentu ada satu hal khusus yang dimaksudkan. Jadi Allah di sini adalah sebagai kepala keluarganya, keluarga Susilo, artinya Susilo sebagai keluarganya, dan keluarga Allah itu adalah keluarga di mana kepala keluarganya adalah Allah sendiri. Nah, tanpa disadari sesungguhnya kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan itu diarahkan untuk kita disatukan dalam ikatan roh. Karena Allah itu roh, maka beliau, Allah mau kita semua diikatkan dalam kasih yang sama. Nah, apa artinya bahwa nilai ini tentu jauh lebih berharga dibandingkan ikatan-ikatan yang lain, ikatan pertemanan, bahkan ikatan darah atau ikatan kekeluargaan. Nah, kenapa bisa begitu? Saya sendiri menyadari bahwa karena setiap waktu dalam hidup saya berkomunikasi, bahkan tiap pagi pun ketika bangun tidur adalah saya tinggal berdoa di dalam keluarga Allah, maka tentu ikatan batiniah saya itu jauh lebih dibanding ikatan keluarga saya, misalnya dengan adik saya, dengan saudara perempuan saya, begitu ya. Makanya Tuhan juga tidak segan untuk mengungkapkan misalnya di Matius 37, Matius 19 ayat 29, antara firman Tuhan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, tidak layak menjadi bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Itu merupakan satu level atau suatu kualitas relasi yang terjadi manakala Allah hadir dalam hidup seseorang. Dan kehadiran Allah dalam panggilannya, kita tidak dibuat sebagai satu makhluk yang berpisah satu dengan yang lain, tapi semuanya dikumpulkan, di mana di situ ada Allah sebagai kepala keluarganya. Kalau kita mendalami lebih jauh, merenungkan, tentu ini memberikan makna siapa kita di hadapan Allah dan siapa kita di tengah-tengah keluarga Allah yang Dia mau. Nah, mengapa demikian? Karena kita sesungguhnya makan rohani yang sama. Mengapa Allah ingin membawa kita di dalam satu kesatuan roh yang levelnya jauh lebih tinggi dibandingkan ikatan-ikatan yang lain? Karena kita dipersatukan pada makanan rohani yang sama. Sehingga kita hidup dalam kehidupan batiniah, kehidupan rohani yang sama. Firman itu yang menjadikan kita semakin hidup dengan satu nilai yang semakin berkenan di hadapan Allah. Jadi artinya ketika Allah memanggil kita di dalam satu komunitas keluarga Allah, tentu ada kontribusi atau peran keluarga itu untuk membawa kita pada satu rancangan atau maksud yang sesungguhnya
Allah atas hidup kita. Nah, jadi seringkali kita menganggap bahwa seberapa jauh kita mengalami pendewasaan di dalam Tuhan, seringkali kontribusinya yang pertama adalah Allah, terus yang kedua adalah komitmen pribadi kita. Tapi kita diajar bahwa sesungguhnya ada peran penting dari komunitas yang kita bangun. Kalau komunitas ini benar, kalau komunitas ini menjadikan Allah sebagai kepala keluarga. Nah, di sini katakan, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Nah, jadi bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah itu yang pertama adalah kita semua menyadari bahwa kita adalah bagian dari jemaat Allah yang hidup. Sebagai jemaat Allah yang hidup. Artinya apa? Kita semua berkomitmen untuk taat kepada firman Allah. Taat itu artinya kita hanya fokus pada suatu misi, suatu tanggung jawab, satu kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jadi mengapa orang tidak taat? Karena dia tidak fokus. Nah, fokusnya itu bisa karena kita takut dan hormat kepada seseorang yang memberi perintah. Jadi kita taat, itu artinya kita fokus pada perintahnya, pada kehendaknya. Mengapa kita taat? Karena kita takut dan hormat kepada Allah yang sudah memberikan kita perintah untuk melakukan. Terus yang kedua, ketaatan itu bisa muncul karena kita begitu menghargai kepercayaan yang sudah diberikan itu. Jadi artinya kalau orang yang taat, dia tidak fokus. Kemudian dia juga tidak menghargai Allah, dan dia tidak menganggap bahwa kehidupan kita di dalam Allah itu merupakan satu nilai yang paling berharga. Ya. Kemudian sebagai bagaimana kita harus hidup, tadi yang pertama sebagai jemaat Allah yang hidup, yang yaitu taat kepada Allah. Kemudian yang kedua menjadikan Kristus sebagai imam besar. Kita tentu dalam kehidupan kita banyak hal yang mesti dipulihkan. Kita merindukan bahkan di Ibrani 3, sewaktu kita masih bisa dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu seperti masa kegeraman. Artinya apa? Memang ada potensi kita berjalan di luar kehendak Allah. Ada potensi dosa itu menguasai hidup kita. Tetapi karena kita memiliki imam besar agung, dia turut merasakan penderitaan kita. Dia hadir sebagai perantara, bahkan dia sudah mati untuk memberikan kebebasan dosa atas hidup kita. Itu yang senantiasa kita berikan satu tempat yang terutama di dalam hidup ini. Nah, jadi sebagai bagaimana kita harus hidup, yaitu yang pertama adalah kita hidup sebagai jemaat Allah, kemudian yaitu kita taat pada firman Allah dan menjadikan Kristus sebagai imam besar. Terus yang kedua di situ dikatakan, jemaat Allah itu adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kalau saya buka Google, yang penopang itu yang keluar adalah pilar gitu, pilar 2 atau tiang yang besar, di mana firman Tuhan itu katakan ini tiang kebenaran itu ada di atasnya. Artinya jemaat itu sebagai tiang. Kalau tiang ini roboh, maka jemaat kebenarannya juga akan roboh. Kebenarannya ada di bawah. Artinya apa? Bila tidak ada keluarga Allah, di situ kebenaran akan runtuh. Kebenaran bukan lagi menjadi sesuatu yang berharga. Kita melihat bagaimana dunia memperlakukan kebenaran. Kesetiaan, kejujuran, ketaatan, kesederhanaan, hal-hal yang rohani, itu bukan lagi menjadi sesuatu yang berharga. Dan itu tentu menjadi sesuatu yang berharga manakala hadirnya jemaat Allah di situ, hadirnya keluarga Allah di situ. Kebenaran yang dicari oleh semua orang, sebenarnya semua orang yakin, mengerti bahwa kesetiaan, ketaatan,
dan lain sebagainya, kejujuran, itu merupakan nilai yang mereka cari, tetapi di dalam dirinya, karena mereka mengikuti dunia ini, mereka tidak sanggup lagi untuk melakukannya, sehingga ya wis dilupakan begitu saja. Tetapi dalam jemaat Tuhan, itu tentu menjadi satu nilai yang berharga. Jemaat Allah merupakan sekumpulan orang yang hidup berkomitmen terhadap kebenaran, hidupnya didedikasikan untuk melakukan kebenaran. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh setiap jemaat Allah? Itu banyak sekali firman Tuhan di Roma 12, Filipi 4, 1 Korintus 1 ayat 10 tentang kesehatian berpikir, tetapi saya menggarisbawahi ada kuasa di dalam nasihat di antara jemaat-jemaat Tuhan. Di Ibrani 3 ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi saudaraku, di sini katakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Itulah kekayaan dalam keluarga Allah yang Tuhan katakan itu memiliki kontribusi yang besar bagi setiap kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita untuk mengenal Allah. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita orang yang dengan rendah hati menerima semua nasihat yang diberikan kepada kita? Apakah perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang memberikan nasihat bagi saudara kita yang lain? Di luar sana barangkali nasihat tidak diperlukan. Bahkan justru ketika orang dinasihati merasa direndahkan, tersinggung, dan lain sebagainya. Tetapi di antara keluarga Allah, nasihat itu merupakan satu kekayaan yang penting yang harus terjadi di antara kita. Dan di sini katakan, supaya jangan menjadi tegar hatinya. Jadi orang bisa berkeras hati, orang menjadi sulit berubah, sulit mengalami Allah karena dia tegar hatinya. Dan di sini kuasa nasihat itu luar biasa. Ya, jadi karena tipu daya dosa, dengan nasihat itu maka kehidupan dosa kita bisa dihancurkan, bisa diselesaikan. Ketika jemaat Tuhan belajar untuk memberikan dirinya dinasihati maupun dia menggunakan kesempatannya untuk menasihati saudara yang lain. Jadi mari saudaraku, dalam keluarga Allah ini kita mau belajar satu langkah lagi ke depan untuk kita kaya di dalam nasihat. Mulut kita pakai untuk menasihati barangkali suatu saat kalau salah ya menegur begitu. Suatu saat yang lain kita mendorong, meneguhkan, menguatkan, kita membagi firman. Sebenarnya mencerminkan di Filipi 4 ayat 8. Satu pikiran yang berkenan di hadapan Allah, dan itu kita utarakan menjadi satu nasihat kepada saudara-saudara kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita terus mengalami Tuhan, mengusahakan untuk kita menjadi bagian dari nasihat itu hadir sungguh-sungguh di antara kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.